Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iranul Ilahi dengan NIM 2023-070083. Saya merupakan mahasiswa dari kampus STKIP Taman Siswa Bima, jurusan PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran PKN SD yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Mila Septian Haryati, Master of Education. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan materi yang sudah kami buat dalam bentuk makalah kelompok yang berjudul Paradigma Mata Pelajaran PKN di SD, yang di dalam makalah tersebut telah mencangkup beberapa poin-poin penting. Tetapi sebelum kita membahas lebih dalam, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih makna dari paradigma itu sendiri. Menurut KBBI, paradigma adalah model dalam teori ilmu pengetahuan. Paradigma memiliki fungsi sebagai dasar untuk seseorang berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan paradigma dalam konsep PKN adalah usaha dalam mengembangkan pengetahuan sikap dan keterampilan warga negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah kita sudah mengetahui pengertian dari paradigma, selanjutnya kita masuk pada poin-poin pembahasan dalam makalah. Yang pertama adalah karakteristik materi PKN, yang kedua ciri-ciri pembelajaran PKN di SD dengan paradigma baru, yang ketiga sejarah perjalanan materi PKN di SD, yang keempat dasar hukum dan tujuan pembelajaran PKN di SD, yang kelima karakteristik konsep diri anak usia SD dalam pembelajaran PKN. Poin keenam, pentingnya pendidikan PKN untuk siswa SD. Poin ketujuh, karakteristik anak usia SD dalam mata pelajaran PKN. Poin kedelapan, cara mengajar yang efektif dalam pembelajaran PKN. Dan poin terakhir atau 9, tahapan-tahapan mengajar. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan materi. Ada beberapa poin dalam pembahasan materi makalah kami. Poin pertama, karakteristik materi PKN. Adapun karakteristik dari materi PKN adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian poin yang ketiga, kehidupan demokratis di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang keempat, komitmen terhadap kesadaran bela negara. Yang kelima, penghargaan terhadap hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, dan tanggung jawab sosial. Yang keenam, ketaatan kepada hukum, ketaatan membayar pajak, serta sikap dan perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketujuh, PKN fokus pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian selanjutnya poin yang kedua, ciri-ciri pembelajaran PKN di SD dengan paradigma baru. Yang pertama, memberi pelajaran dan melatih siswa untuk berpikir kritis. Yang kedua, memfasilitasi siswa untuk mengenal dan memecahkan masalah. Yang ketiga, melatih siswa dalam berpikir sesuai dengan metode ilmiah. Yang keempat, melatih siswa
siswa untuk berpikir dengan keterampilan sosial lain yang sejalan dengan pendekatan inquiry. Yang kelima, pembelajaran berbasis proyek yang memungkinkan siswa untuk mengaitkan konsep dengan situasi dunia nyata. Yang keenam, pemahaman nilai-nilai demokrasi, partisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. Yang ketujuh, pemahaman tentang sistem pemerintahan serta hak dan kewajiban warga negara. Yang kedelapan, atau yang terakhir, menghargai keberagaman. Selanjutnya poin yang ketiga, sejarah perjalanan materi PKN di SD. Perjalanan mata pelajaran CIVICS setelah Indonesia merdeka mengalami beberapa kali perubahan istilah yang digunakan. Perubahan-perubahan tersebut sangat berkaitan dengan kebijaksanaan pemerintah pada waktu itu dan kurikulum sekolah yang digunakan. Pada kurikulum 1957, istilah yang digunakan yaitu pendidikan kewarganegaraan. Kemudian pada kurikulum 1961 berubah menjadi CIVICS lagi. Kemudian pada kurikulum 1968 menjadi pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Selanjutnya kurikulum 1975 menjadi PMPKN. Pada kurikulum 1997 berubah lagi menjadi PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kurikulum 2006, KTSP berubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan sampai sekarang ini. Selanjutnya poin keempat, dasar hukum dan tujuan pembelajaran PKN di SD. Dasar hukum pembelajaran PKN di SD salah satunya adalah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan pembelajaran PKN secara umum mempersiapkan generasi bangsa yang unggul dan berkepribadian, baik dalam lingkungan lokal, regional, maupun global. Berakhlak baik berdasarkan sila ketuhanan yang Maha Esa untuk meningkatkan sikap religius agar seimbang dengan kepribadian yang baik, dapat mengembangkan ilmunya berdasarkan sikap yang ilmiah, juga dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara baik dan sesuai dengan kebutuhan sekarang, serta dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah diperbuatnya kepada negara. Selanjutnya poin yang kelima, karakteristik konsep diri anak usia SD dalam pembelajaran PKN. Menurut Santrok 1995, perubahan-perubahan konsep diri anak selama bertahun-tahun sekolah dasar dapat dilihat sekurang-kurangnya dari 3 karakteristik konsep diri. Yang pertama, karakteristik internal, yang kedua, karakteristik aspek sosial, dan yang ketiga, karakteristik perbandingan sosial. Selanjutnya poin ke-6, pentingnya pendidikan PKN untuk siswa SD. Perlu diketahui bahwa pentingnya pendidikan kewarganegaraan untuk siswa SD sebagai generasi penerus bangsa memberikan banyak dampak-dampak positif. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai dapat memberikan pendidikan karakter siswa yang akan dikembangkan dalam perilakunya sehari-hari di sekolah. Contohnya, yang pertama, membangun karakter siswa melalui sistem inquiry. Yang kedua, alat pembentuk sikap. Yang ketiga, mampu memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai siswa SD. Selanjutnya poin yang ke-7,
karakteristik anak usia SD dalam mata pelajaran PKN. Anak-anak usia sekolah ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak-anak yang usianya lebih muda. Ia senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dan dalam kelompok, dan senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Oleh sebab itu, guru hendaknya mengembangkan pembelajaran yang mengandung unsur permainan, bekerja atau belajar dalam kelompok, serta memberikan kesempatan untuk terlibat langsung dalam pembelajaran. Kemudian poin selanjutnya yaitu poin ke-8, cara mengajar yang efektif dalam pembelajaran PKN. Yang pertama, penguasaan materi pelajaran. Yang kedua, penguasaan pengajar. Yang ketiga, strategis pengajar. Yang keempat, penetapan tujuan keahlian perencanaan instruksional. Yang kelima, keahlian manajemen kelas. Yang keenam, keahlian komunikasi. Yang ketujuh dan yang terakhir, bekerja secara efektif dengan murid. Selanjutnya poin ke-9 atau poin terakhir dalam pembahasan kali ini, tahapan-tahapan mengajar. Tahapan-tahapan mengajar ada beberapa. Yang pertama, tahapan pra-instruksional, yaitu tahapan sebelum mengajar dimulai. Yang kedua, tahapan instruksional, yaitu tahap inti dalam proses pembelajaran. Poin yang ketiga atau tahapan yang ketiga adalah evaluasi, yaitu kegiatan mengajar terdiri dari proses evaluasi dan tindak lanjut atau follow up. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Adapun kesimpulan dari pembahasan kali ini, kita sebagai calon guru masa depan harus mampu untuk menjadi seorang guru yang baik dan mampu memberikan contoh yang positif kepada siswa kita nanti. Apalagi kita nanti akan mengajar anak SD. Dan Al-Quran juga memandang peserta didik sebagai anugerah dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerlukan perlindungan, bimbingan, dan pendidikan yang mendalam. Konsep seperti takwa dan akhlak menjadi dasar dalam membimbing peserta didik menuju kehidupan yang beretika dan bermakna. Hal itu juga sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah tidak mengutusku sebagai orang yang kaku dan keras, akan tetapi mengutusku sebagai seorang pendidik dan mempermudah. Hadis riwayat Muslim. Sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.